Yes, si manis jembatan Ancol. Sosok hantu urban legend asal Betawi dengan ciri khas pakaian berwarna merahnya yang sudah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Dengan kemanisannya, sosok hantu ini pun diangkat menjadi sebuah film layar lebar seluruh yang sekarang Mamang bakalan kasih tahu seluruh alur ceritanya kepada seluruh semua yang sangat Mamang cintai dan banggakan. Seperti biasa, siapin dulu cemilan terbaik seluruh semua biar makin khusyuk nongki-nongki di channel ini. Oke? Pahit. Jangan pahit dong kopinya. Manis. Ya. Buat yang manis, kopinya manis. Saya bikin. Film ini teh diawali dengan seorang pria seniman yang bernama Yuda yang baru saja sampai di kota. Dengan modal investasi karya lukisnya, Yuda teh sudah bisa tinggal dan menyewa salah satu rumah di kota Slur. Dan singkat cerita, pada suatu hari Yuda yang sedang buntu memikirkan ide untuk melanjutkan lukisannya, tanpa sengaja ia teh melihat seorang wanita cantik nan manis berpakaian serba merah yang sedang berjalan di halaman rumahnya Slur. Lantas Yuda teh mengikuti wanita tersebut sampai ke rumahnya. Dan wanita tersebut mendatangi Yuda lalu menuduh Yuda telah mengintip dan mengikutinya. Kemudian Yuda pun menjelaskan jika dirinya hanya kagum terhadapnya saja dan meminta izin untuk dilukis oleh dirinya. Sang wanita tersebut pun hanya tertawa dan mengatakan jika dirinya teh harus meminta izin terlebih dahulu kepada suaminya. Dan sebagai imbalannya, sang wanita tersebut ingin dilukis bersama orang yang ia sayangi. Yuda pun menyetujui permintaan wanita tersebut. Diketahui wanita tersebut memang sangat kaya raya Sur. Tetapi saat itu suaminya yang bernama Roy sedang terlilit hutang dengan rentenir jahat yang menyebabkan mereka kesulitan ekonomi, yang menyebabkan sang wanita sering menerima perlakuan kasar dari suaminya. Dan kemudian wanita itu pun meminta izin kepada suaminya untuk dilukis. Sang suami pun tampak marah-marah karena tak punya uang. Tetapi wanita itu pun mengatakan jika itu gratis, yang menyebabkan wanita tersebut diizinkan suaminya untuk dilukis Lur. Keesokan harinya, wanita tersebut datang ke rumah Yuda dan langsung berkenalan. Dan diketahui ternyata wanita cantik nan manis tersebut bernama Mariam, yang kemudian Mariam pun segera dilukis oleh Yuda. Setelah itu, Mariam meminta Yuda agar dirinya dilukis bersama ayahnya. Dan selama berhari-hari, mereka habiskan waktu bersama-sama. Tak sengaja mulai tumbuh bibit-bibit asmara dari kedua insan tersebut Slur. Tetapi Mariam mencoba untuk setia kepada suaminya karena Mariam ingin menjunjung tinggi kehormatannya. Karena sering bersama, muncullah rumor-rumor yang mengatakan jika Mariam pacaran sama Yuda Slur. Yang kemudian rumor tersebut sampai ke telinga Roy yang menyebabkan Roy murka. Scene pun beralih kepada Roy yang sedang dipaksa untuk mengembalikan uang oleh rentenir jahat yang bernama Oji. Karena Roy gak punya uang lagi, Roy pun memberikan jaminan rumah dan istrinya kepada sang rentenir Slur. Karena jika tak ada jaminan, bisa-bisa jari Roy hilang satu. Adegan film pun ditunjukkan kembali kepada Mariam yang sudah sampai di rumahnya dan segera akan memajangkan lukisan dirinya bersama ayah kesayangannya di dinding. Tak lama dari itu Mariam pun dikejutkan dengan kepala kucing kesayangannya yang bernama Cleo yang sudah terpenggal di pinggir meja makan. Ternyata yang membunuh kucing tersebut adalah para antek-anteknya si Oji Slur. Dan pada saat Roy pulang ke rumah, Roy pun segera meminta izin kepada Mariam untuk menjual rumahnya tersebut untuk menebus hutang. Jika tidak bisa bayar hutang, bisa jadi kepala mereka juga sama seperti Cleo Slur. Namun Mariam tak mau rumah peninggalan ayahnya tersebut dijual, sehingga Roy pun geram dan langsung menuduh Mariam berselingkuh dengan Yuda. Mariam pun mencoba menjelaskan semuanya, namun si Roy ini udah terlanjur marah dan langsung pergi dari rumah Slur. Roy segera menuju ke apartemen dan Roy pun menelepon Oji untuk menculik istrinya Mariam dan Yuda sebagai penebus hutangnya. Pada malam harinya, antek-antek Oji ini pun langsung menculik mereka berdua Slur dan langsung dibekam bius yang menyebabkan mereka pingsan. Setelah Mariam sadar, ia melihat Yuda sedang diikat dan Mariam pun dimantap-mantap secara bergilir sama antek-anteknya si Oji Slur. Mariam yang sangat menjunjung tinggi kehormatannya langsung mencoba melindungi diri dan tanpa basa-basi menyerang mereka semua. Hingga pada saatnya Mariam bisa kabur dari tempat tersebut. Ketika sedang berlari, Mariam tiba-tiba jatuh dan segera akan dibunuh. Namun datanglah Yuda dan langsung melawan para antek-antek Oji dan menyuruh Mariam segera lari. Dan perut Yuda pun ditusuk menggunakan pisau kecil yang menyebabkan dirinya mengeluarkan banyak darah.
Maryam pun terus berlari menjauhi tempat tersebut hingga ia sampai di jembatan Ancol. Maryam pun senang karena ada mobil yang melintas di jembatan tersebut dan bermaksud untuk meminta tolong. Tetapi ternyata orang yang ada di dalam mobil tersebut ternyata Oji Slur, yang kemudian Maryam pun ditusuk menggunakan pisau lalu dibuang ke sungai yang posisinya berada di bawah jembatan Ancol Slur. Yuda yang mencintai Maryam itu pun hanya bisa menangis dan tiba-tiba pingsan di tempat tersebut hingga keesokan harinya ia dibawa oleh polisi. Yuda pun sadar dan segera diintegrasi oleh polisi Slur. Kemudian Yuda pun menceritakan kejadian yang sebenarnya yang terjadi kemarin malam, yang kemudian seketika semua warga pun heboh dengan berita kematian dan hilangnya seorang wanita manis, istri dari pengusaha muda yaitu Maryam di jembatan Ancol. Malam harinya, terlihat Roy yang masih berduka atas kehilangan Maryam. Arwah penasaran Maryam pun mulai menghantui Roy. Mula-mulanya Roy diperlihatkan dengan kepala Maryam yang berada di meja makan, dan untungnya itu hanya mimpi saja. Roy masih sangat ketakutan dan sangat terkejut dengan mimpinya tadi, yang kemudian tiba-tiba Maryam muncul di hadapannya dan segera akan menerkamnya, dan ternyata itu masih mimpi Slur. Roy tambah ketakutan dan menjadi parno sendiri, yang tiba-tiba datanglah Maryam yang berlari dengan membawa kapak besi yang Maryam tancapkan di lehernya, dan ternyata lagi-lagi itu hanya mimpi. Teror pun beralih kepada Yuda yang sedang tidur, dan tiba-tiba saja muncullah kain-kain merah yang masuk dari sela-sela pintu dan jendela rumahnya yang langsung mengikat seluruh tubuh Yuda yang membuat kepalanya meledak. Dan ya, itu lagi-lagi hanya mimpi Slur. Setelah bangun dari tidurnya, Yuda melihat ada jejak kaki. Namun, tak ada seorang pun yang ada di dalam rumahnya Slur. Dan ternyata saat dicek, Maryam sedang berada di dalam rumahnya, yang tiba-tiba melemparkan pisau yang hampir mengenai kepalanya. Dan seketika Maryam pun mengejutkan Yuda dengan dagunya yang memanjang ke bawah, sehingga Yuda pun ketakutan dan lari keluar rumah. Saat Yuda berada di jembatan Ancol, tiba-tiba di hadapannya sudah ada Maryam Slur yang sedang mengapung dengan kain merahnya dan menarik Yuda ke hadapannya, lalu menusuk wajah Yuda menggunakan kuku-kukunya yang sangat tajam sehingga menembus ke belakang. Dan seketika Yuda pun bangun dari tidurnya, yang berarti itu hanya mimpi aja Slur. Jadi mereka tuh mimpi di dalam mimpi lagi Slur. Paham? Lanjut. Kemudian Maryam mulai mengganggu warga sekitar Slur. Bang, emang menurut abang saya manis? Neng. Ini pakai ketawa lagi. Bro, habis. Hantu doyan kopi juga. Kemudian Maryam pun membunuh satu persatu orang-orang yang telah mencoba mengotori dan membunuhnya. Malam, Neng. Kelihatannya sendirian aja nih. Di sini aja bang. Setelah rentenir Oji dan semua antek-anteknya mati, ternyata masalah hutang piutang masih berlanjut Slur. Roy harus membayar 2 kali lipat hutang Bang Oji kepada orang yang telah Bang Oji pinjamkan uangnya. Dikarenakan Roy masih ketakutan diteror oleh si Maryam, akhirnya orang tersebut memutuskan agar bodyguardnya memanggil dukun terkuat untuk melenyapkan si manis Maryam Slur. Akhirnya dukun tersebut datang di jembatan Ancol, yang kemudian langsung melakukan praktek pengusiran setan dengan mantra-mantra ajibnya. Namun sang dukun tersebut mengatakan jika hantu tersebut sangat kuat, sehingga mantra-mantra ajibnya tak ampuh untuk menaklukkan si manis, dan hanya ada satu jurus yang bisa ia lakukan. Lari. Dan ternyata di film ini pun kita disuguhkan oleh satu plot twist yang lumayan berani, yang ternyata Maryam itu belum mati Slur. Yuda telah menemukan tempat tinggal Maryam selama ini, dan selama ini Maryam merencanakan segala taktiknya untuk membalaskan dendamnya kepada semua orang yang telah mencoba membunuh dan mengotorinya. Jahat bertingkah. Jadi hantu.
kemudian Maryam pun mengetahui jika suaminya lah yang menyuruh Oji untuk menculiknya dan Yuda. Dan seketika Maryam pun mendekati Roy dan segera akan membunuhnya. Namun hal itu tak terjadi, yang hanya karena iming-iming manis Roy yang akhirnya meluluhkan hati Maryam. Dan tiba-tiba saja, salah satu antek-antek Oji yang masih hidup dengan keadaan sekarat langsung memukul kepala Yuda menggunakan batu slur yang menyebabkan Yuda mengeluarkan banyak darah dari kepalanya. Kemudian Maryam segera menyerang orang tersebut dan langsung menyelamatkan Yuda. Tiba-tiba saja, perut Maryam tertusuk pisau yang dilakukan suaminya Roy. Karena Roy takut jika Maryam tetap hidup, dirinya tak mau mengizinkan untuk menjual rumah peninggalan ayahnya tersebut yang semata-mata untuk melunaskan hutang-hutangnya. Makan tuh kata-kata manis. Lalu Yuda tampak sangat geram kepada Roy dan langsung memukul kepala Roy memakai batu secara bertubi-tubi hingga Roy tewas. Dan Maryam yang sedang sekarat pun sudah tak bisa bertahan lagi hingga pada akhirnya Maryam pun benar-benar tewas lur. Matahari pun tampak akan terbit dan terlihat di dalam film Yuda memasukkan jasad Maryam ke dalam sungai kembali. Ada dua perspektif yang Mamang ambil dari adegan ini. Yang pertama, mungkin tujuan jasad Maryam dimasukkan kembali ke dalam sungai tersebut agar benar-benar menjadi legenda si manis jembatan Ancol. Dan yang kedua, mungkin si Yuda ini ingin menutup aib dari Maryam yang nyatanya telah membuat berita kematian palsu dan telah membunuh banyak orang, sehingga Yuda memutuskan untuk memasukkan kembali jasad Maryam ke dalam sungai agar warga bisa menemukan jasad Maryam suatu hari nanti dan warga menganggap bahwa Maryam sudah benar-benar mati di dalam sungai tersebut. Yang kemudian polisi pun datang dan langsung menangkap Yuda yang akhirnya Yuda dipenjara. Yang pada akhirnya Maryam pun menjadi hantu asli dan Bang Oji pun menjadi sosok hantu bercosplay jadi tukang beca yang akhirnya sesuai legenda mereka pun sama-sama menjadi penunggu di jembatan Ancol Slur. The end. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat disampaikan pada video kali ini. Seperti biasa, jika kalian suka silahkan like dan share video ini ke teman atau saudara kalian. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.